Pemirsa, Rusia menggempur ibu kota Ukraina dengan serangan udara terbesar selama perang yang berlangsung selama 4 tahun. Kondisi jalanan ibu kota Ukraina, Kiev, hancur berantakan. Gedung-gedung hancur, jalanan rusak. Masih ada api di sejumlah gedung yang terbakar. Mobil-mobil yang melintas juga tak luput dari ledakan. Tim damkar berjibaku memadamkan api yang menjalar ke bangunan kota. Dalam serangan berlangsung sepanjang malam hingga minggu dini hari, Rusia dilaporkan meluncurkan 90 rudal dan 600 drone ke berbagai titik wilayah Kiev dan sekitarnya. Suasana mencekam saat warga menyaksikan rudal berterbangan dari balik jendela rumah. Warga Ukraina berlarian keluar saat rudal serangan Rusia datang. Mereka berupaya menyelamatkan diri. Warga Ukraina panik saat menyaksikan rudal dan drone serangan Rusia meluncur dari langit. Ledakan juga mengarah ke stasiun metro, membuat warga Ukraina bersembunyi di lorong stasiun. Sementara itu pemirsa, seorang warga Ukraina menggambarkan situasi seolah menjadi biblical fireball. Bola api sangat besar dan mengerikan seperti gambaran bencana dalam Alkitab. Terjadi di sebuah pabrik senjata di Kiev. Serangan Rusia menargetkan sejumlah tempat di Kiev dan menyebabkan kerusakan hebat untuk Ukraina. Serangan menghantam wilayah Ukraina dikonfirmasi oleh Rusia menggunakan rudal Orange Snik. Seberapa hebat daya ledak dari rudal Orange Snik? Inilah ilustrasi dari rudal Orange Snik. Nama Orange Snik diambil dari bahasa Rusia yang berarti pohon hazel. Rudal Orange Snik diklasifikasikan sebagai rudal balistik jarak menengah. Rudal ini mampu menghantam berbagai target di seluruh Eropa tanpa terdeteksi sistem pertahanan udara modern saat ini. Rudal ini bertipe hipersonik dan memiliki daya hancur luar biasa. Rusia mengklaim rudal ini bisa menjangkau jarak 3.000 hingga 5.500 km. Dampak rudal ini dapat menghasilkan panas ekstrim dan mampu menghancurkan target yang dilindungi jauh di dalam tanah. Rudal ini memang masih menggunakan hulu ledak non-nuklir atau hulu ledak tiruan. Namun langkah Rusia mengembangkan rudal ini memicu kritik keras jajaran pejabat Uni Eropa. Komite Investigasi Rusia menuduh militer Ukraina telah menembakkan beberapa drone ke gedung tersebut. Alhasil bangunan kampus Starbolsk hancur lebur. Petugas menggunakan alat berat untuk menyisir puing-puing dan mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan. 6 orang dilaporkan tewas. Starobilsk terletak sekitar 65 km dari garis depan di Ukraina Timur. Namun, tahun 2022 pasukan Rusia telah merebut kota tersebut. Pemirsa, seorang mahasiswi yang selamat dari serangan drone menceritakan situasi pasca ledakan yang meruntuhkan kampusnya. Ia sempat pingsan dan tersadar dengan luka di kepala dan leher, serta kaki tertimpa lempengan batu. Осколки были в затылке, шею вынимали, и плитой ноги придавило. Мы положили спать, меня девочки будут, говорят то, что опять сирена. Мышь, давай выбегать, и тут прилетела в наш бед. Меня накрыло тогда плитой, девочки не смогли, это что же плитой сделано.
Девочки не смогли меня вытащить и побежали потом сами, потому что там сильно прибило. Я потом через время очнулась и начала звать на помощь. Люди, которые там начали разгребать уже все, вот, они услышали мои крики. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan kami rangkum di segmen Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Ari Lase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa. Jelang puncak haji, pemirsa, sejumlah jamaah haji Indonesia mulai bergerak menuju Mina. Pergerakan jemaah sudah dimulai sejak kemarin atau bertepatan dengan 7 Zulhijjah. Seluruh jemaah haji kini bersiap menjalani puncak haji yang akan berlangsung esok hari Selasa 26 Mei. Sebagian jemaah haji bergerak ke Mina menggunakan bus dan telah mengenakan pakaian ihram. Hari Tarwiyah adalah rangkaian awal puncak ibadah haji yang jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah atau esok hari. Dua hari jelang puncak ibadah haji, tenda untuk jamaah saat wukuf di Arafah siap untuk digunakan. Nantinya satu tenda akan diisi 100 hingga 300 jamaah haji, tergantung dengan ukuran tenda. Fasilitas penunjang lainnya juga sudah siap untuk digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Terdapat beberapa pembaruan dalam fasilitas toilet dan juga sanitasi di Arafah pada musim haji 2026. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah. Area toilet kini dilengkapi jalur ramah disabilitas dan juga tambahan tangga untuk memudahkan akses jamaah. Ribuan sapi kurban asal Pulau Madura, Jawa Timur dikirim ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Permintaan sapi asal Madura meningkat jelang Idul Adha karena berdaging, empuk, dan juga rendah lemak. Kapal besar khusus ternak bersiap membawa ribuan sapi asal Pulau Madura, Jawa Timur ke sejumlah daerah di Kalimantan dan Sulawesi. Kapal berangkat dari pelabuhan tradisional Telaga Biru, Bangkalan. Pengiriman sapi kurban ini sudah dimulai sejak 2 pekan lalu karena tingginya permintaan jelang Hari Raya Idul Adha. Lebih dari 5.000 ekor sapi dikirim dan telah melalui proses karantina serta pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk sapi yang dikirim ke Sumatera dibawa melalui jalur darat.